Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama aku Adea Aprilia dengan NPM 2313031034. Jadi di sini aku mau ngejelasin ke kalian tentang proposal penelitian yang disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi. Let's go. Oke, jadi di sini judulnya adalah pengaruh media sosial TikTok dan celebrity endorsement terhadap minat membeli produk dengan memperhatikan uang saku pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. Untuk daftar isi, yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, lalu metode penelitian, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Oke, sekarang kita masuk bab 1. Bab 1 itu ada pendahuluan, dan di pendahuluan ini ada latar belakang. Nah, latar belakang penelitian ini adalah perkembangan media sosial, khususnya TikTok, telah menjadi sarana promosi yang banyak mempengaruhi perilaku konsumsi remaja. Selain itu, penggunaan celebrity endorsement mampu menarik perhatian siswa dan membentuk minat membeli produk. Tetapi, minat membeli siswa ini juga dipengaruhi oleh uang saku yang dimiliki sebagai batas kemampuan mereka membeli. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial TikTok dan celebrity endorsement terhadap minat membeli produk dengan memperhatikan uang saku siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama ada tingginya penggunaan media sosial TikTok di kalangan siswa yang berpotensi mempengaruhi minat membeli produk. Yang kedua ada kuatnya pengaruh celebrity endorsement dalam membentuk persepsi dan ketertarikan siswa terhadap suatu produk. Yang ketiga ada minat membeli produk yang muncul meskipun uang saku siswa terbatas. Yang keempat ada kurangnya kemampuan siswa dalam mengelola uang saku secara bijaksana. Dan yang terakhir ada belum selarasnya pengaruh media sosial TikTok dan celebrity endorsement dengan pertimbangan uang saku dalam membentuk minat membeli siswa. Batasan masalah penelitian ini ada pada kajian pengaruh media sosial TikTok sebagai X1 dan celebrity endorsement sebagai X2 terhadap minat membeli produk sebagai Y dengan memperhatikan uang saku sebagai Z pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. Nah, pembatasan masalah ini bertujuan agar penelitian lebih terarah dan lebih fokus, sehingga dapat menghasilkan gambaran yang jelas mengenai hubungan antar variabel serta memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah yang pertama itu adakah pengaruh media sosial TikTok terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung? Yang kedua adakah pengaruh celebrity endorsement terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung? Yang ketiga, adakah pengaruh uang saku terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung? Yang keempat adakah hubungan antara intensitas penggunaan TikTok dengan minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung? Yang kelima, adakah hubungan antar tingkat popularitas celebrity endorsement dengan minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung? Yang keenam adakah pengaruh media sosial TikTok terhadap keputusan membeli produk dengan memperhatikan uang saku siswa? Yang ketujuh, adakah pengaruh celebrity endorsement terhadap keputusan membeli produk dengan memperhatikan uang saku siswa? Yang kedelapan, adakah pengaruh tidak langsung media sosial TikTok terhadap minat membeli produk melalui pertimbangan uang saku pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung? Yang kesembilan, adakah pengaruh tidak langsung celebrity endorsement terhadap minat membeli produk melalui pertimbangan uang saku pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung? Yang ke-10 adakah pengaruh media sosial TikTok dan celebrity endorsement secara simultan terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 SMA 2 Bandar Lampung? Yang ke-11, adakah pengaruh
media sosial TikTok, dan uang saku secara simultan terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. Yang ke-12, adakah pengaruh celebrity endorsement dan uang saku secara simultan terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung? Yang ke-13, adakah pengaruh media sosial TikTok, celebrity endorsement, dan uang saku secara simultan terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung? Tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh media sosial TikTok terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. 2. Untuk mengetahui pengaruh celebrity endorsement terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh uang saku terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan antara intensitas penggunaan media sosial TikTok dengan minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. Yang kelima, untuk mengetahui hubungan antara tingkat popularitas celebrity endorsement dengan minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh media sosial TikTok terhadap keputusan membeli produk dengan memperhatikan uang saku siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh celebrity endorsement terhadap keputusan membeli produk dengan memperhatikan uang saku siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. Yang kedelapan, untuk mengetahui pengaruh tidak langsung media sosial TikTok terhadap minat membeli produk melalui pertimbangan uang saku pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. Yang kesembilan, untuk mengetahui pengaruh tidak langsung celebrity endorsement terhadap minat membeli produk melalui pertimbangan uang saku pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. Yang ke-10, untuk mengetahui pengaruh media sosial TikTok dan celebrity endorsement secara simultan terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. 11, untuk mengetahui pengaruh media sosial TikTok dan uang saku secara simultan terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. 12. Untuk mengetahui pengaruh celebrity endorsement dan uang saku secara simultan terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. 13. Untuk mengetahui pengaruh media sosial TikTok, celebrity endorsement, dan uang saku secara simultan terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan tentang media sosial TikTok dan celebrity endorsement terhadap minat membeli produk dengan memperhatikan uang saku. Manfaat penelitian, manfaat praktis yang pertama ada bagi peneliti. Penelitian ini memberikan manfaat untuk memahami pengaruh media sosial TikTok dan celebrity endorsement terhadap minat membeli produk dengan memperhatikan uang saku. Bagi instansi, temuan dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah atau institusi pendidikan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi untuk menyusun program literasi keuangan, agar siswa dapat lebih cerdas menggunakan media sosial serta lebih rasional dalam membuat keputusan pembelian. Bagi program studi, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi yang ingin meneliti tentang pengaruh media sosial TikTok dan celebrity endorsement terhadap minat membeli produk dengan memperhatikan uang saku. Ruang lingkup penelitian yang pertama, objek penelitian. Media sosial TikTok sebagai X1, celebrity endorsement sebagai X2, minat membeli produk sebagai Y, dan uang saku sebagai Z. Subjek penelitian adalah siswa kelas 11, tempat penelitian dilakukan di SMA 2 Bandar Lampung, waktu penelitian dilakukan pada tahun 2025, ruang lingkup disiplin ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu ekonomi. Bab 2, tinjauan pustaka, konsep teori. Media sosial TikTok dan celebrity endorsement memiliki peran penting dalam membentuk minat membeli produk pada siswa. Konten promosi yang menarik dan tren viral di TikTok dapat meningkatkan ketertarikan siswa terhadap suatu produk. Sementara celebrity endorsement mampu memperkuat kepercayaan dan daya tarik produk melalui figur publik yang populer dan kredibel. Namun,
minat membeli tersebut tidak berdiri sendiri karena uang saku yang dimiliki siswa menjadi faktor pertimbangan dalam menentukan kemampuan dan keputusan pembelian. Dengan demikian, pengaruh TikTok dan celebrity endorsement terhadap minat membeli produk pada siswa berlangsung dengan memperhatikan keterbatasan uang saku yang dimiliki. Kerangka pikir. Nah, di sini ada bagan kerangka pikir. Kerangka pikir ini menunjukkan bahwa media sosial TikTok X1 dan celebrity endorsement X2 mempengaruhi minat membeli produk Y. Nah, minat membeli produk tersebut kemudian dipengaruhi oleh uang saku, variabel Z, sebagai faktor pendukung kemampuan membeli. Hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh media sosial TikTok terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. 2. Terdapat pengaruh celebrity endorsement terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. 3. Terdapat pengaruh uang saku terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. 4. Terdapat hubungan antara intensitas penggunaan media sosial TikTok dengan minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. 5. Terdapat hubungan antara tingkat popularitas celebrity endorsement dengan minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. 6. Terdapat pengaruh media sosial TikTok terhadap keputusan membeli produk dengan memperhatikan uang saku siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. 7. Terdapat pengaruh celebrity endorsement terhadap keputusan membeli produk dengan memperhatikan uang saku siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. 8. Terdapat pengaruh tidak langsung media sosial TikTok terhadap minat membeli produk melalui pertimbangan uang saku pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. 9. Terdapat pengaruh tidak langsung celebrity endorsement terhadap minat membeli produk melalui pertimbangan uang saku pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. 10. Terdapat pengaruh secara simultan media sosial TikTok dan celebrity endorsement terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. 11. Terdapat pengaruh secara simultan media sosial TikTok dan uang saku terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. 12. Terdapat pengaruh secara simultan celebrity endorsement dan uang saku terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. 13. Terdapat pengaruh secara simultan media sosial TikTok, celebrity endorsement, dan uang saku terhadap minat membeli produk pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Metode ini berfokus pada keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan antar variabel, dan juga untuk menguji beberapa hipotesis terkait variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Populasi dan sampel. Berikut adalah tabel jumlah siswa kelas 11 di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun ajaran 2025-2026. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 SMA 2 Bandar Lampung pada tahun ajaran 2025-2026. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan N dibagi 1 ditambah N dalam kurung E kuadrat. Jadi N-nya 310, populasi 1 ditambah N 310 dalam kurung E-nya 0,1 kuadrat. 310 dibagi 1 ditambah 3,1. N-nya sama dengan 75,6 atau bisa kita bulatkan menjadi 76. Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 76 siswa. Dari total populasi adalah 310 siswa. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik ini dipilih karena penelitian ini memerlukan responden yang memiliki karakteristik khusus yang relevan dengan variabel yang diteliti, yaitu siswa kelas 11 yang aktif menggunakan media sosial TikTok dan memiliki uang saku.
Variabel penelitian. Yang pertama ada variabel eksogen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah media sosial TikTok sebagai X1 dan celebrity endorsement sebagai X2. Yang kedua ada variabel intervening atau Y. Dalam variabel ini yang digunakan adalah minat membeli atau Y. Yang ketiga ada variabel endogen Z. Dalam penelitian ini, variabel terikat yang digunakan adalah uang saku. Teknik pengumpulan datanya ada 4, yaitu yang pertama ada observasi, yang kedua ada angket atau kuesioner, yang ketiga ada wawancara, dan yang terakhir ada dokumentasi. Definisi konseptual variabel. Pengaruh media sosial TikTok dan celebrity endorsement terhadap minat membeli produk dengan memperhatikan uang saku pada siswa kelas 11 di SMA 2 Bandar Lampung dapat didefinisikan sebagai hubungan antara penggunaan TikTok sebagai media promosi dan keberadaan figur publik dalam memasarkan produk yang mampu membentuk ketertarikan serta keinginan siswa untuk membeli suatu produk, dengan tetap mempertimbangkan jumlah uang saku yang dimiliki sebagai batasan kemampuan finansial dalam pengambilan keputusan pembelian. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini menjelaskan cara pengukuran variabel penelitian. Media sosial TikTok diukur melalui intensitas penggunaan dan ketertarikan siswa terhadap konten promosi. Celebrity endorsement diukur melalui daya tarik dan kepercayaan siswa terhadap selebriti yang mempromosikan produk. Uang saku diukur berdasarkan jumlah dan pertimbangan siswa dalam mengatur pengeluaran, dan minat membeli produk dapat diukur melalui keinginan dan niat siswa untuk membeli produk setelah melihat promosi di TikTok dan celebrity endorsement dengan mempertimbangkan uang saku yang mereka miliki. Uji persyaratan instrumen. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen penelitian memiliki tingkat ketepatan dan kesohihan. Dalam penelitian ini, uji validitas menggunakan uji korelasi product moment person. Dan yang kedua ada uji reabilitas. Uji reabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen dapat menghasilkan data yang konsisten apabila digunakan untuk mengukur variabel yang sama pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, reabilitas menggunakan rumus Alpha-Kernbach yang digunakan ketika instrumen memiliki jawaban dengan 3 atau lebih pilihan. Uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji linearitas regresi. Uji linearitas dan keberartian garis regresi dilaksanakan dengan metode analisis varians atau disebut dengan ANAVA. Yang kedua ada uji autokorelasi. Metode yang digunakan untuk uji autokorelasi dalam penelitian ini adalah statistik Durbin-Weston. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan rumus korelasi Spearman. Uji hipotesis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear dengan analisis jalur. Yang pertama ada persyaratan analisis jalur, path analysis. Asumsi dalam model ini adalah hubungan antar variabel bersifat linear. Variabel residual tidak berkolerasi dengan variabel sebelumnya maupun variabel yang lain, serta hubungan antar variabel hanya berupa jalur kausal satu arah. Selain itu, tidak terjadi multikolinearitas yang tinggi. Data yang dianalisis berupa data interval yang berasal dari sumber dan sampel yang sama, serta ukuran sampel yang digunakan memadai untuk perhitungan regresi dengan model jalur. Model analisis jalur. Nah, yang pertama ini ada pengaruh langsung, yaitu media sosial TikTok dan celebrity endorsement ke minat membeli produk. Nah, gambar yang kedua ini ada media sosial TikTok dan celebrity endorsement ke Z, yaitu uang saku. Nah, yang ini pengaruh tidak langsung melalui variabel intervening. Jadi dari media sosial TikTok ke uang saku dan ke minat membeli produk. Dan X2, celebrity endorsement ke Z, uang saku dan ke Y, minat membeli produk.
Menghitung koefisien jalur secara simultan. Rumusan hipotesis H0 adalah tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel. H1 ada pengaruh secara simultan antara variabel. Dengan kriteria pengujian, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak, yang berarti ada pengaruh secara simultan antar variabel. Dan sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima, berarti tidak ada pengaruh antar variabel. Menghitung koefisien jalur secara parsial. Rumusan hipotesis H0 adalah tidak ada pengaruh secara parsial antar variabel. H1 ada pengaruh secara parsial antar variabel. Dengan kriteria pengujian, jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada pengaruh antar variabel. Dan sebaliknya, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 diterima, berarti ada pengaruh antar variabel. Yang terakhir ada meringkas dan menyimpulkan. Karena perhitungan dilakukan baik secara parsial maupun simultan, maka keputusan yang diambil dapat didasarkan pada hasil perhitungan tersebut. Ketepatan hasil diperoleh melalui kelengkapan data yang digunakan, serta instrumen penelitian yang memenuhi standar kualitas yang baik. Dengan demikian, penelitian ini dapat dianggap valid dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.